Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mengenal dan mengaplikasikan dasar. Banyak sekali poster yang kita temui di jalan-jalan. Tentunya untuk membuat karya desain grafis seperti itu dibutuhkan alat untuk membuatnya. Salah satunya alat yang dapat kita gunakan yaitu CorelDRAW. Nah, pada bab ini kita akan mengenal apa itu CorelDRAW dan tool apa saja yang ada di dalamnya. Mengenal dan mengaplikasikan dasar desain grafis. Desain grafis merupakan media penyampaian informasi yang disampaikan melalui bentuk grafis sebagai aplikasi dari keterampilan seni dan komunikasi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, sering kita jumpai berbagai desain grafis untuk bermacam-macam kepentingan. Contohnya logo di produk yang dijual di supermarket, baliho dan poster yang dipasang di jalan, dan lainnya. Saat membeli pakaian pun pastinya kita memilih pakaian dengan desain gambar yang menarik. Ini membuktikan pentingnya peranan desain gambar dalam kehidupan kita. Kita akan membahas pada bab pertama, yaitu menggunakan perangkat lunak pembuat grafis. Desain grafis merupakan bahasa visual yang terdiri dari imax, tipografi, dan warna. Desain grafis dibedakan menjadi desain grafis printing, web design, film, identifikasi, dan environmental graphic design, serta desain produk. Salah satu software aplikasi grafis adalah CorelDRAW. Dasar dalam desain grafis adalah pengenalan tipe gambar. Tipe gambar grafis dibedakan menjadi dua, yaitu tipe image vector dan bitmap. Perbedaan di antara keduanya yaitu pada resolusinya. Gambar vektor akan tetap utuh kualitasnya gambarnya walaupun diperbesar, sedangkan pada bitmap mengalami kehilangan detailnya apabila gambar diperbesar. CorelDRAW memiliki keunggulan dalam pewarnaan. Macam warna yang disuguhkan adalah CMY, cyan, magenta, yellow, dan black, red, green, blue, boldness, saturation, luminance, dan grayscale. Keunggulan CorelDRAW yang lain adalah penggunaan teks. Macam teks ada dua, yaitu artistik dan paragraf. Kegunaan profesionalisme dalam CorelDRAW adalah pembuatan kreasi desain grafis, seperti pembuatan undangan, lead flash, brosur, spanduk, desain buku, dan fotografi. Dalam kreasi grafis banyak diperlukan penggunaan efek-efek gambar, seperti efek paint, seperti cat, basah, partikel, frame, patch, dan lain-lain. Masuk ke bab 2, menggunakan Photoshop untuk membuat kreasi grafis. Photoshop merupakan perangkat lunak mengolah gambar, foto, dan teks. Dokumen kerja dalam Photoshop dinamakan kanvas. Prinsip kualitas desain Photoshop adalah resolusi gambar semakin tinggi dan semakin tajam. Cara mengaktifkan program Adobe Photoshop adalah klik Start, kemudian All Program, dan pilih Adobe Photoshop. Bagian terpenting dalam Photoshop adalah layer. Karakteristik layer adalah berupa lembaran transparan yang tertumpuk dengan layer yang lain. Layer ini berfungsi untuk meletakkan objek. Mendukung grafis, Photoshop memberikan layanan berupa layer channel. Kelebihan dari Photoshop yaitu dapat digunakan untuk mencatat apa yang dilakukan pengolahan objek. Kita lanjut ke bab 3, perangkat lunak pembuat presentasi. Seperti PowerPoint, merupakan software aplikasi yang digunakan untuk membuat bahan serta tampilan di layar secara silih berganti dan atraktif. Lembar kerja PowerPoint dinamakan slide yang mengoperasikan dilakukan melalui menu maupun ikon. Tab menu dalam PowerPoint 2007 seluruhnya berjumlah 7, yaitu Home, Insert, Design, Animation, Slideshow, Review, dan View, yang masing-masing melayani fasilitas pemerintah dalam pembuatan slide. Untuk memudahkan penggunaan PowerPoint 2007 disertai pula jendela touchpad, yaitu jendela pembuka yang berisi perintah yang melengkapi menu pada ribbon tab menu.
Handout merupakan cetakan slide sebagai hard copy, cetakan dalam kertas, sehingga memberikan kemudahan dan perlengkapan presentasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesimpulan pada video ini yaitu dapat mengenal dari desain grafis seperti CorelDRAW, Photoshop, dan PowerPoint. Seperti CorelDRAW dapat digunakan untuk desain grafis, printing, web design, film, identifikasi, dan environmental graphic design, serta desain produk dan lain-lain. Kalau Photoshop digunakan mengolah gambar, foto, dan teks. Dokumen kerja dalam Photoshop dinamakan Canvas. Dan yang terakhir yaitu PowerPoint, yang merupakan software aplikasi yang digunakan untuk membuat bahan serta tampilan di layar secara silih berganti dan atraktif. Dan di masa pandemi sekarang ini seperti ini banyak digunakan oleh teman-teman untuk presentasi menggunakan aplikasi seperti Zoom dan Google Meet, dan saya menggunakan metode strategi The Power of Two dengan guru meminta siswa untuk membaca dan memahami materinya.